Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu panas dan perpindahannya. Sebelum kita melanjutkan belajar, terlebih dahulu kita berdoa agar kita diberi kemudahan dalam belajar ya nak. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikanlah gambar-gambar peristiwa di bawah ini. Gambar kegiatan manakah yang paling sering kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apakah persamaan semua gambar tersebut? Ya, semua gambar di atas berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada api dan matahari. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Bagaimanakah cara mengukur energi panas? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita baca wacana sumber energi panas. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas yang terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut dengan proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Di antaranya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, dan juga digunakan untuk mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit, lalu apa yang kamu rasakan? Dan kamu coba ambil sebuah penggaris plastik, kemudian kamu gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan penggaris tersebut. Apa yang kamu rasakan? Nah, setelah kamu melakukan kegiatan kedua tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara penggaris dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang dapat mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering, sampai keluar api. Ternyata, gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Setelah membaca wacana tadi, kita bisa jawab pertanyaan pada halaman berikutnya, yaitu apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan panas. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Ya, benda sumber energi panas yang kita ketahui dari wacana tadi yaitu matahari dan api. Lalu, apa saja manfaat yang didapatkan dan makhluk hidup dari matahari? Dari wacana tadi, matahari digunakan manusia untuk mengeringkan pakaian yang basah dan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, dan mengeringkan ikan asin.
Setelah itu, kalian jawab pertanyaan berikutnya, yaitu tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Semua itu ada di dalam wacana ya. Setelah itu, kita ayo menulis. Di sini kita jawab, apa judul bacaan di atas? Jawabannya adalah sumber energi panas. Yang kedua, tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Contoh paragraf 1, kata kuncinya yaitu energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Untuk paragraf 2, kata kuncinya yaitu ada energi panas dan mengeringkan. Untuk paragraf 3, paragraf 4, dan kesimpulan, kalian isi ya. Untuk halaman selanjutnya, ayo mengamati. Perhatikan tabel berikut, lalu lengkapilah dengan kegiatanmu yang menggunakan sumber energi panas pada hari ini. Misalnya, kegiatan menanak nasi. Alat yang digunakan panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan adalah api dan kompor. Yang kedua, alat penanak nasi elektrik. Sumber energi panas yang digunakan adalah listrik. Pada tabel yang kedua, kalian bisa menggunakan kegiatan menyetrika pakaian. Alat yang digunakan setrika arang. Sumber energi panas yang digunakan adalah arang dan api. Untuk yang kedua, setrika listrik. Sumber energi panas yang digunakan adalah listrik. Untuk kolom yang ketiga dan keempat, silahkan kalian isi. Kemudian kalian amati gambar di bawah ini. Bagaimanakah ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Apakah sama? Ya, ukurannya sama. Manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Es batu yang terlebih mencair dahulu yaitu es batu yang berada di bawah terik matahari. Mengapa? Karena matahari merupakan sumber energi panas yang paling besar. Setelah itu, kalian buat kesimpulannya ya. Alhamdulillah, pembelajaran tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 telah selesai. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat dalam belajar ya nak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.